gabung, sekedar info kita bakal bahas tentang prosesor AMD ya. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap gabung di live kita. Stay tune terus pastinya ya kan. Jangan sampai ketinggalan yang live kita ya kan. Langsung aja buruan Halo, join aja siapa? ke live kita. Halo Bang. Halo, ya. Kita lagi sambil nunggu teman-teman gabung dulu ya Bang ya. Oke, boleh, boleh, boleh. Kita bisa ngomong-ngomong dulu, kalau boleh boleh perkenalkan diri dulu deh Bang, kan teman-teman pasti banyak yang belum tahu ya gitu. Oke, ya. Selamat siang buat teman-teman di Mikrotek semua. Perkenalkan, saya Agus Setiawan. Saya dari tim consumer retailnya AMD Indonesia nih. Kebetulan saya mewakilkan dari tim AMD yang ada di Medan saat ini. Dan kebetulan juga saya stay-nya di Jakarta, pegang untuk program-programnya AMD juga, dan termasuk untuk update produk dan training-trainingnya untuk di AMD juga. Itu sih, Kak. Oke, teman-teman yang baru bergabung boleh stay di live kita. Kita Suaraku bakal tapi bahas jelas nggak ya? terbaru dari AMD. Gimana Bang? Suaraku jelas nggak ya terdengarnya? Jelas, jelas. Atau ada aman ya? Aman Bang. Nah, yang baru join langsung aja ya kan, kalian boleh bantu komen aja atau enggak kalian bisa lah ya kan. Nanti juga teman-teman kita kasih kesempatan untuk tanya jawab ya. Nanti kita juga bakal ada giveaway teman-teman. Ya, nanti dapat kaos AMD. Yang penting kalian nanti jawab pertanyaan aja ya. Jadi yang baru bergabung tetap stay di live kita. Kita bakal Ya, bahas seri prosesor series terbaru ya dari AMD katanya ya Bang ya. betul banget. Jadi di AMD udah ada series terbarunya ya untuk 2024 ini gitu. Oke. Mungkin boleh diceritain Bang tentang series AMD ini sedikit, bisa dijelaskan lebih sedikit gitu ya kan Bang, biar yang lain pada tahu nih gimana gitu. Oke. Ya, untuk saat ini AMD kan udah keluarkan tipe prosesor baru ya. Tiap tahun pasti AMD ada tipe baru prosesor yang keluar ya. Nah, untuk 2024 ini kita ada tipe baru yaitu AMD Ryzen AI 300 series. Nah, jadi mungkin ini satu SKU baru dari AMD yang mungkin sebelumnya dari teman-teman Mikrotek ataupun yang followersnya juga udah tahu ada Ryzen kan biasanya mulainya dari 2000, 3000, 4000 dan yang paling terakhir kan ada 8000 series. Nah, 2024 ini ada SKU khusus sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa pakai namanya Ryzen AI 300 ya karena ini adalah prosesor barunya AMD yang benar-benar bisa dibilang 100% punya fitur NPU-nya. Nah, jadi kalau sebelumnya kan ini adalah bisa dibilang ini generasi ketiganya dari AMD Ryzen AI. Jadi yang pertama itu kan 7040. Ya, kalau kita tahu 77000 series itu kan banyak tipenya ya, mulai dari 7020 sampai yang paling tinggi itu 7045 dan 7040. Tapi yang sudah mendukung AI ataupun yang punya NPU-nya itu baru 7040 series. Jadi generasi pertama AI itu adalah 7040 series. Nah, refresh generasi berikutnya ada 8000 series. 8000 series hampir 100% itu punya NPU-nya. Jadi ada 8040, 8045 series itu hampir sebagian besar itu ada NPU-nya kecuali yang Ryzen 5 dan Ryzen 3 ke bawah yang kayak 8540 ataupun 8340 itu tidak ada NPU-nya. Jadi 8000 series itu adalah Ryzen AI generasi kedua. Nah, Ryzen AI 300 series ini adalah Ryzen AI generasi yang pertama yang 100% semuanya support AI. Nah, jadi kalau bisa dibilang apa Ryzen AI 300 ini ya ibaratnya ini adalah prosesor generasi terbarunya AMD generasi ketiga yang merupakan 100% prosesor yang mendukung AI. Jadi ada dua tipe ya, ada Ryzen AI 9HX 370 dan Ryzen AI 9365. Nah, di mana kedua tipenya ini sama-sama menggunakan ataupun sudah mendukung teknologi NPU dengan maksimal sampai 50 TOPS. Nah, Berarti 50 dia TOPS ada ini bisa dibilang, ya, ya ini yang
paling tinggi Nyala saat ya. ini Kak. Bahkan dibanding sama kompetitor ya kayak Snapdragon X ataupun yang kompetitor yang udah rilis baru-baru ini kayak Lunar Lex. Jumlah topsnya AMD ini saat ini yang paling tinggi. Jadi dengan 50 tops bisa dibilang ini adalah NPU ataupun chip AI yang paling tinggi yang ada di saat ini. Jadi kurang lebih gitu sih Kak. Jadi ini adalah prosesor barunya AMD yang memang dikhususkan untuk teknologi yang mendukung untuk teknologi AI-nya. Jadi ada 50 NPU di tiap prosesornya. Gitu sih Kak. Berarti AMD ini memang selalu update secara teknologi ya Bang ya? Betul, jadi dari setiap generasi kita kan mulai dari Ryzen 2000 series, Ryzen 5000, ataupun sampai Ryzen 8000 series itu kita kan selalu update. Jadi kita nggak cuma eh, mengganti nama ataupun ganti stiker, tapi juga kita mengupdate teknologinya. Jadi pasti ada teknologi baru yang dibawa, entah itu kemampuan grafik, prosesor, ataupun kemampuan dari NPU-nya. Gitu sih, Kak. Oke. Uh, Sekedar informasi buat teman-teman yang baru bergabung, kita bahas tentang series terbaru AMD ya. Jika ada pertanyaan boleh banget tanya-tanya, nanti bisa dapat gift dari AMD-nya ya teman-teman. Jadi stay di live kita. Langsung aja ya kan, kalau Oke, kalian belum join, kalian undang aja teman-teman kalian gitu, share live juga nih ya kan, biar biar ramein lebih gitu ya. rame ya. Biar live kita makin seru gitu ya kan, nggak boring-boring amat gitu. Betul. Share live juga nih teman-teman kalian. Ini kan pasti kan masih banyak yang awam ya tentang AMD Ryzen Betul. series terbaru nih yang tahu gitu ya kan Bang. Ya, Jadi boleh disebutin nggak Bang keunggulan utama dari AMD Ryzen AI 3000 series ini sendiri? ya. Kalau misalkan kita ngomongin keunggulannya pasti panjang ya Kak ya. Tapi saya ada 4 poin utama sih yang ada di AMD Ryzen AI. Pertama itu dia pakai NPU-nya, nomor satu itu dia punya NPU-nya saat ini yang paling tinggi, yang paling banyak, yaitu sampai 50 TOPS. Jadi dibanding sama kompetitor, kemampuan performance AI-nya, NPU-nya itu jauh lebih baik dibanding yang ada di kompetitor saat ini. Yang kedua, prosesornya ini sudah mendukung ibaratnya teknologi terbaru. Kalau sebelumnya mungkin 8000 series kan masih pakai Zen 4 ya. Nah, 3300 series ini sudah mendukung teknologi Zen 5 prosesor. Jadi otomatis dari segi produktivitas, performance-nya juga pasti dia lebih responsif ataupun lebih kencang dibanding generasi yang sebelumnya. Yang ketiga itu efisiensi dayanya juga lebih irit. Nah, jadi nggak cuma pakai Zen 5, kita juga sudah mendukung arsitektur dan fabrikasi 4 nanometer, Kak. Jadi, walaupun kencang, biasanya kan orang anggapan kalau di laptop itu kencang pasti boros. Nah, tapi di Iya. AMD, nah, jadi di AMD itu dengan teknologi Zen 5 4 nanometer, dia punya performa yang kencang dibanding generasi yang sebelumnya ataupun dibanding kompetitor, tapi konsumsi dayanya lebih efisien. Jadi ibaratnya kita punya prosesornya sekarang sudah 10 core dan 12 core, tapi dengan konsumsi daya yang lebih efisien dibanding generasi sebelumnya yang cuma misalnya 8 core. Jadi misalnya 8 core dulu kita pakainya 25 watt, tapi sekarang 12 core itu sama-sama 25 watt. Jadi lebih efisien karena jumlah core-nya lebih banyak, performanya lebih kencang, tapi efisiensi dayanya lebih dapat. Nah, yang terakhir itu kemampuan kartu grafiknya, Kak. Nah, jadi di kartu grafik sekarang itu kita pakai namanya RDNA 3.5. Nah, ini kalau bisa dibilang ini adalah iGPU ataupun integrated graphic paling kencang yang ada saat ini. Gitu. Jadi ada 4 poin di AMD Ryzen AI 300 ini. Yang pertama NPU-nya, dia kemampuan AI-nya itu yang paling tinggi sampai 50 TOPS. Yang ketiga performance-nya, CPU-nya. Jadi di AMD Ryzen AI ini tidak ada E-core sama P-core, tapi semuanya performance core. Jadi kinerjanya dia stabil buat jalanin produktivitas, multitasking. Ketika dicobot listrik, dipakai colokan listrik ataupun pakai baterai, dia kinerjanya tetap stabil. Yang ketiga, baterainya lebih efisien karena sudah mendukung teknologi Zen 5 dan 4 nanometer. Yang keempat itu adalah kemampuan eGPU-nya yang lebih tinggi dibanding generasi yang sebelumnya. Jadi ada 4 poin itu sih Kak yang kita bisa jadi selling point untuk di AMD Ryzen AI 300 series gitu. Berarti udah ada
4 poin keunggulan ya yang pasti banyak dicari teman-teman ya dengan efisiensi yang tinggi dan kinerja lebih Betul. bagus. Supaya juga lebih cepat ya. Betul. Jadi ya ini kan ibaratnya kalau misalkan kita panjangin ke belakangnya ya pasti kita ngomongnya banyak ya Kak ya. Jadi kayak NPU kan pastinya buat AI, buat kayak ChatGPT, Copilot Plus, pasti dia udah support gitu. Tapi kita ambil 4 poinnya aja. NPU-nya paling tinggi, prosesornya full performance core, baterainya efisien, dan yang terakhir iGPU-nya juga lebih kencang dibanding yang ada di generasi sebelumnya ataupun dibanding sama kompetitor gitu kan. Oke. Nah, pertanyaannya dan di oke. Aku mau nanya nih Bang, kalau misalnya nih apa saja aplikasi yang diuntungkan dengan teknologi AI pada prosesor AMD Ryzen ini? Nah, mungkin Abang bisa Ya, bantu jawab gitu ya kan? hmm. Ya, jadi kalau ditanya aplikasinya apa aja, mungkin pertanyaannya lebih mudahnya kalau buat end user awam, apa sih yang diperlukan? Apa? Kenapa saya harus pakai prosesor yang ada NPU-nya gitu ya? Kenapa harus ada AI-nya gitu? Mungkin kalau yang jadi pertanyaan biasanya, emang kalau laptop saya tidak ada NPU-nya atau tidak ada AI-nya, apakah nggak bisa buat jalanin aplikasi berbasis AI? Jadi jawabannya sih sebenarnya bisa aja. Hanya saja kan aplikasi berbasis AI itu kan ada dua jenis ya. Ada yang berbasisnya online, ada yang basisnya offline. Jadi online itu ya kayak ChatGPT, Copilot, Copilot di Windows 11 ataupun kayak DALL-E atau Gemini di Google itu semuanya adalah aplikasi berbasis AI, tapi online. Artinya semua komputer, semua prosesor itu bisa menjalankan aplikasi berbasis AI yang online. Syaratnya kan kali cuma hanya satu ya. Yang penting ada koneksi internet, dia bisa nyambung ke internet, dia bisa jalanin aplikasi berbasis AI tersebut. Nah, terus gimana fungsinya NPU yang ada offline-nya? Buat apa gitu kan? Nah, kedepannya kita pasti nanti akan mengembangkan satu software yang bisa dijalankan AI secara independen. Artinya dia nggak perlu pakai koneksi internet, dia udah bisa jalanin aplikasi AI-nya. Contohnya kayak di AMD itu lagi dikembangkan software kayak Enius. Nah ini Enius ini mirip kayak Stable Diffusion tapi versi offline-nya. Jadi kita biasanya kan kita pengen berkreasi, pengen gambar tapi kita nggak jago gambar gitu ya. Jadi kita bisa ngetik perintah, misalkan gambar bunga matahari di tengah sawah misalkan. Nah, kalau kita nggak bisa gambar kan kita tinggal masukin perintahnya aja. Nah kalau aplikasi kayak ChatGPT, dia kan harus connect internet. Tapi kalau kita pakai MUse yang ada NPU-nya, kita bisa jalanin aplikasinya itu tanpa koneksi internet. Nah, jadi kita sistemnya lebih aman, jadi sistemnya lebih offline-nya juga lebih aman. Terus kita juga ada bisa bikin virtual assistant dengan aplikasi namanya LLM. LLM inilah yang bisa penggantinya Copilot. Jadi kalau Copilot kan harus koneksi internet, tapi dengan LLM kita pakai virtual assistant tanpa harus koneksi ke internet. Otomatis data kita itu lebih aman karena kita nggak harus mengupload data kita ataupun mengedit video kita harus ke server orang dulu baru diedit, tapi semuanya dilakukan di PC. Nah, jadi otomatis keunggulan kalau saya pakai laptop berbasisnya AI yang ada di laptop saya itu adalah semuanya bisa dilakukan secara offline tanpa harus koneksi ke internet. Otomatis harganya pun kita nggak perlu pakai langganan lagi ya. Jadi kita kan kalau misalkan ada Copilot Plus PC itu kan harus berbayar juga kan premium ataupun kayak Gemini Plus ataupun kayak ChatGPT itu kan juga ada membernya berbayar. Tapi dengan NPU dengan software dari AMD kita nggak perlu pakai member lagi, kita nggak perlu dagang apa eh, tanpa beli lagi kita sudah mendukung aplikasi AI yang basisnya offline. Jadi semuanya bisa dilakukan di komputer kita. Gitu, Pak. Berarti banyak ya dia keuntungannya. Kerja kita juga lebih mudah ya dan data tetap aman dengan bisa Ya, online ya. betul. Betul. Offline. Karena misalkan mungkin ini yang sering ya biasanya kalau ada teman-teman kan biasanya mau ganti background nih, mau ngelamar kerja, mau backgroundnya diganti merah. Nah, biasanya kan minta tolong ke orang di internet buat gantiin background. Nah,
Biasanya dengan NPU-nya ini kita bisa ganti background secara em, otomatis, tapi tanpa koneksi internet. Nah, jadi foto kita nggak diupload ke internet, tapi cukup di komputer aja. Jadi lebih aman sih Kak. Gitu. Ini benar-benar keren banget teknologi terbaru di prosesor AMD ini ya. Betul, betul. Terus nih banyak pasti kan yang nanya bakal untuk gamingnya ya, untuk gaming Ya, betul. sendiri. Jadi gimana untuk performa gaming pada Ryzen AI 300 series ini nih? Nah, kalau kita ngomongin gaming, nanti kedepannya itu pasti akan mendukung teknologi baru ya. Kalau di AMD itu sekarang kan udah ada namanya FSR ataupun Fidelity FX Super Resolution dan juga ada namanya RSR. Nah, untuk AI-nya sendiri, kalau di seri gaming itu nanti kita namanya ada lagi namanya AMD Fluid Motion Frame. Jadi ya kalau kita singkatnya itu namanya AFMF. Nah, ini salah satu fitur yang mirip kayak FSR ataupun kalau di kompetitor itu namanya DLSS atau Ray Tracing ya. Jadi kalau ada yang awam dengan soal ray tracing, nah di AMD juga ada namanya FSR. Jadi dengan dukungan NPU-nya dari AMD, kita bisa dapat ataupun kita buat mengatur main game-nya kita itu jauh lebih kualitas gambarnya itu akan lebih bagus. Jadi misalkan aku cuma pakai AMD Ryzen AI 300, pakai iGPU doang nih Kak, pakai AMD Radeon 800M series. Nah, tapi bisa buat jalanin kayak game-game triple A kayak Cyberpunk, RDR2 ataupun F1 2023 itu tanpa masalah, tanpa nge-lag. Nah, jadi dengan NPU yang ada di AMD saat ini, kedepannya itu dia bisa buat membantu untuk jalanin gamenya itu jauh lebih lancar, kualitas gambarnya lebih bagus, lebih real, mirip kayak ray tracing, tapi frame per secondnya tetap lebih tinggi. Nah, jadi ibaratnya dia membantu kita buat main game walaupun dengan spesifikasi minimum, kinerjanya bisa dapat yang lebih tinggi. Itu kan biasanya yang dimau sama gamers ya. Saya punya speknya rendah, kecil, tapi pengen main gamenya lancar. Nah, jadi ada fiturnya kalau di AMD namanya FSR ataupun juga nanti ada namanya AMD Fluid Motion Frame. Jadi kalau kita singkat namanya AFMF yang mendukung teknologi dari AMD Ryzen AI NPU-nya. Itu kan. Gitu ya. Berarti udah memang bagus banget ya untuk performa Speknya juga. udah bagus, Jadi performa juga dari udah bagus banget Betul. ya. Jadi AI ini akan mendukung di berbagai macam industri sih Kak. Jadi kalau misalkan berbagai macam segmen ya. Jadi kayak buat konten kreator, pastinya ini akan sangat membantu kan. Biasanya kalau kita kayak gini lah, kita lagi live nih. Kita lagi live kan kita pakai bahasa Indonesia. Siapa tahu ada yang mendengarkan dari India gitu kan, dari Eropa. Nah, kita bisa pakai fiturnya namanya uh, speech to text. Jadi apa langsung translate. Jadi dia nanti akan bikin subtitlenya secara langsung. Itu salah satu fitur live dari AMD AI juga kan. Jadi kita bisa live secara langsung, tapi nanti akan menampilkan subtitlenya secara up to date, jadi secara real time. Gitu sih Kak. Akan sangat membantu sekali untuk berbagai macam segmen, termasuk kayak gamers, apalagi buat para pekerja juga akan sangat membantu sekali buat kita buat bekerja untuk sehari-hari gitu kan. ya nggak cuma untuk gamers, untuk para konten kreator, jadi nggak usah bingung-bingung Pasti. lagi mau nyari yang mana. Ya, kalau sekarang mungkin ada efek kayak di TikTok ya lebih ganteng atau lebih pakai efeknya nanti dipakai AI juga kan kita bisa jadi siapa aja gitu mungkin bisa jadi artis juga gitu ya tapi dengan kita yang live ya gitu. Ya benar. Ini buat teman-teman yang bergabung nih, yang atau ada para gamers, konten kreator nih cocok banget live-nya. Jadi gabung terus, jangan kemana-mana ya. Ya, Terus lah ya kan di live kita ini kita masih sharing-sharing nih bareng. Terus untuk eGPU terbaru di AMD Ryzen AI 300 ini udah sejauh mana sih Bang? Pasti kemampuannya kan pasti teman-teman yang lagi nonton juga pasti pengen tahu nih. Boleh bantu dijelasin nggak? ya. Di AMD Ryzen AI 300 sendiri ini kita pakai teknologi bisa dibilang yang baru tapi di up to date gitu. Jadi kita udah pakai teknologi namanya RDNA 3.5.
Nah, RDNA 3.5 ini secara teknologi kurang lebih sama kayak AMD RDNA 3 ya. Jadi prosesornya itu menggunakan iGPU-nya, kita kalau dari SKU membernya itu pakai namanya Ryzen Radeon 800 series. Jadi ada 880 untuk yang 370 dan 860 buat yang Ryzen sebentar. Ya, jadi ada kayak 890M untuk yang Ryzen AI 9HX 370. Ini prosesornya kartu grafiknya itu udah 16 core unit dan ada 880M untuk yang Ryzen AI 9 365 itu prosesornya ada 12 core unit. Nah, mungkin kalau yang jadi pertanyaan buat user biasanya adalah bagus nggak sih Kak kalau saya pakai VGA-nya integrated atau pakai VGA-nya iGPU? Biasanya kan anggapan orang itu iGPU nggak bisa buat apa-apa Kak, jangan kan buat main gaming gitu ya, buat editing juga pasti berat. Nah, sebenarnya gini, dengan iGPU-nya AMD saat ini tuh udah yang paling banyak dipakai di industri konsol gaming. Nah, pasti tahu ya, ini kakak di sini ada promotor Lenovo juga pasti udah tahu ya. Ada konsol gaming kayak Legion Go aja kan pakai chipsetnya dari AMD. Kartu grafiknya pakai Radeon Graphic. Nah, kalau misalkan ditanya iGPU bagus atau enggak, coba aja di konsol gaming. Ada PS5, ada Xbox One, bahkan Tesla, Steam Deck aja, Legion Go, itu pakai prosesornya dari AMD, pakai Radeonnya iGPU 700M series. Itu yang masih generasi yang Ryzen 8000 series pakai 700M series. Jadi buat jalanin game triple A terbaru kayak Cyberpunk, Tomb Raider ataupun kayak F1 series atau apalagi cuma sekedar PES itu nggak akan masalah. Nah, yang baru ini itu lebih kencang lagi Kak. Jadi kayak ada Radeon 800M series. Nah, ini performanya itu udah ditingkatkan lagi. Bahkan kemarin sempat kita tes juga ada satu laptop juga yang pakai Ryzen AI 9HX 370 dengan Radeon 890M series ini kita jalanin game baru kayak Black Myth Wukong. Nah, dia jadi settingannya medium 1080 itu buat jalanin game Black Myth Wukong settingan medium itu dia bisa nembus sampai 40 fps. Nah, padahal kan ini settingannya bisa dibilang udah Full HD medium pula tapi pakai iGPU. Jadi otomatis ya anggapan orang kan pasti nggak akan bisa. Tapi ternyata dengan Radeon 800M series sendiri itu buat jalanin gaming-gaming terbaru itu nggak akan ada masalah. Apalagi buat editing gambar. Jadi kalau buat teman-teman yang suka editing gambar, ya pakai iGPU pasti anggapannya ya berat lah gitu ya. Nggak seimbang kalau saya pakai VGA-nya dedicated. Nah, itu benar. Tapi kalau buat teman-teman yang masih belajar ataupun buat yang ibaratnya masih pekerjaannya tidak terlalu tinggi, hanya sebagai senggangan aja buat editing gambar. Di AMD itu ada support fitur namanya AMD Radeon Pro Render. Nah, Pro Render ini bisa berlaku untuk semua VGA-nya AMD, mulai dari VGA-nya yang lama, ya kayak di A series, pakai R4, sampai yang paling baru di dedicated-nya sekarang ada Radeon 800M series ataupun RX 7000 series itu udah mendukung fitur namanya AMD Radeon Pro Render. Di mana Pro Render ini kita bisa jalanin software 3D kayak Blender, 3ds Max ataupun Corel itu performanya bisa 3 kali lebih cepat kalau kita nggak pakai plugin Pro Rendernya. Jadi mungkin sebelumnya kita buat 3D grafisnya ngerjainnya bisa sampai 1 jam, tapi dengan Pro Render itu bisa cuma 20 menit doang. Jadi performanya dia lebih kencang. Dan ini pluginnya gratis, tinggal di-download aja dari websitenya AMD. Jadi kalau misalkan ditanya, gimana nih Kak kemampuan dari kartu grafiknya dari AMD Ryzen AI sekarang? Jadi dengan Radeon 800M series, kita udah bisa jalanin game triple A terbaru, bahkan buat 3D grafis juga udah lancar. Walaupun dia statusnya integrated graphic. Jadi kinerjanya juga pasti akan lebih maksimal dibanding dengan yang ada di kompetitor saat ini. Gitu kan. Jadi kemampuannya udah maksimal, udah nggak tanggung-tanggung lagi ya Bang. Betul banget. Jadi buat sekelas iGPU ini sih udah luar biasa ya, karena kemampuannya bahkan bisa setara kayak ya kalau misalnya kita bandingin kayak RTX 3050 atau 3060 series juga ini bisa dibilang udah sebanding ya, udah setara gitu. Setara dengan apa tadi Bang? Kalau kayak
RTX mungkin kayak seri 3050 ya. Jadi ini dari segi kinerja kan bisa dibilang walaupun eGPU tapi kinerjanya udah lebih powerful gitu sih Kak. Nah, Itu pastinya emang juga pasti lebih irit. kemampuannya udah setara, bahkan lebih tinggi. Iya, gitu Kak. Oke, kita nyapa penonton dulu ya Bang ya. Oke, Buat boleh. teman-teman pertanyaan boleh langsung di komen aja, mumpung ini Selama kita live kita masih berlangsung ya kan, yang baru join di bawah kalian kita ada pertanyaan berapa nanti bakal kita jawab ya kan Bang. Iya, pastinya akan saya bantu jawab di sini. Dan kita mungkin juga juga nanti ada ada kuisnya ya. ya kita juga ada hadiah kaos nih, kaos Ya, dari AMD. mantap. Kasih pertanyaan, mumpung lagi ada ininya ya, mumpung ada abang jadi bisa langsung jawab ya teman-teman ya. Boleh Boleh ya, komen bisa saya bantu langsung jawab kalau ada keluh kesahnya. ya teman-teman, boleh langsung di komen, tanya-tanya aja teman-teman. Mumpung kita lagi bisa dijawab nih sama Bang Agusnya, spesialis dari AMD. Langsung aja di bawah kalau kalian mau seputar tentang AMD ini bisa banget ya kan, mumpung kita baru ke update. Langsung aja ya kan yang baru join atau kalian mau pertanyaan sekitar seputar AMD bisa banget ya. Langsung Yuk aja kita ya kan. mumpung kita kasih waktu teman-teman, boleh langsung tanya-tanya aja. Boleh langsung komen-komen ya teman-teman. Mumpung lagi ada spesialis AMD nih, pasti kan banyak-banyak pertanyaan, katanya lebih bagus prosesor yang A atau yang I gitu-gitu kan. Ini mumpung ada orangnya. Oke, ini ada kasih pertanyaan nih Kak untuk Kak Wesley Iyam ya. AMD sekarang makin mantap ya Kak. Boleh dibantu jawab tuh Bang Agus. Gimana tanggapannya? Ya, makin mantap Kak, benar Kak. Pertama, ya mungkin kalau ditanya emang bagus ya Kak AMD sekarang. Jadi pertama mungkin eh, dari segi teknologi mau diakui atau enggak, ya ini bisa dibilang AMD saat ini teknologinya lebih baik bahkan yang lebih tinggi dibanding yang ada di kompetitor saat ini. Mungkin kalau bisa klaim patokannya apa Kak kalau AMD lebih baik atau lebih tinggi saat ini? Ya mungkin kalau kita ngomongin jumlah core mereka bisa klaimnya lebih banyak ya. Karena mereka kan ada T-core sama E-core. Terusnya speed prosesor mereka juga katanya lebih tinggi itu katanya. Tapi yang menentukan prosesor performanya bagus terus efisien ataupun nggak worth it atau dibelinya worth it atau enggak kita lihat adalah teknologinya kayak fabrikasi atau arsitekturnya jadi contohnya kayak fabrikasi itu kita mungkin pasti pernah dengar kayak 7 nanometer, 4 nanometer, bahkan sekarang kan sudah ada 3 nanometer. Nah, jadi contohnya aja kan sekarang Apple itu sudah 3 nanometer bisa dibilang semakin kecil arsitekturnya atau fabrikasinya, performanya itu makin kencang, tapi baterainya makin efisien. Nah, jadi teknologi yang nanometernya ini semakin lebih kecil, bisa dibilang saat ini AMD itu jauh lebih baik karena AMD sudah menggunakan teknologi 4 nanometer. Sementara di kompetitor itu masih menggunakan teknologi 10 nanometer. Jadi ibaratnya walaupun mereka jumlah core-nya banyak, tapi mereka masih pakai teknologi lama 10 nanometer. Sementara AMD udah 10 core, udah 12 core juga, tapi sudah 4 nanometer. Jadi otomatis secara teknologi, ya teknologi AMD yang ada di sekarang itu jauh lebih baik dibanding yang ada di kompetitor. Plus ya ini pasti ada yang pernah dengar juga ya, kalau di gen sebelah, gen 13 ada 14 itu ada isu jumlah core-nya mati, terusnya prosesornya juga nggak bisa bekerja. Nah kalau di AMD itu nggak akan ada masalah ya prosesor mati gitu. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang pakai AMD Ryzen. Bahkan yang mulai dari Ryzen 2000 seri sendiri, saya masih pakai yang pakai Ryzen 2000 series sampai sekarang pun saya masih pakai performanya pun tetap stabil. Jadi ya aman aja walaupun saya pakainya cuma office, produktivitas ataupun browsing-browsing gitu kan. Oke, berarti secara teknologi memang lebih duluan dari di AMD ya, lebih unggul.
Betul. Kita lanjut nih pertanyaannya ya Bang. Ada yang nanya nih Kak, di Muhammad Irwannya, bagus AMD apa Intel tuh Bang? Bisa jelasin? Ini pertanyaan yang sering banget ya kalau di live gitu ya, di live banyak toko banyak banget yang nanya gini. Bagus AMD apa Iya. Ya, Hmm. karena nanyanya orang AMD pasti jawabannya AMD ya. Nggak mungkin saya jawabnya Intel ya. Nah, tapi saya kasih alasan kenapa AMD lebih baik. Kayak tadi sih Kak, ada 4 poin ya. Pertama, kalau kita ngomongin kayak Ryzen AI 300 itu NPU-nya itu lebih tinggi Kak. Jadi kalau di kompetitor kan NPU-nya itu masih sekitar 40 TOPS. Tapi kalau di AMD itu sudah sampai 50 TOPS. Jadi kita punya NPU juga lebih baik. Yang ketiga, kita full performance core. Jadi misalkan kalau di kompetitor misalkan sampai 10 core. Tapi 10 core-nya mereka itu campuran Kak, ada P-core, ada E-core. Jadi ketika dipakai kerja P-core-nya dicolok listrik, P-core-nya kenceng, tapi boros. Tapi pakai baterai dia yang jalan E-core-nya efisien, tapi lemot. Nah, tapi kalau di AMD itu semua performance prosesornya itu adalah semuanya performance core. Jadi otomatis ketika pakai dicolok listrik atau pakai baterai, kinerjanya tetap stabil, tapi dia irit. Yang ketiga itu dia irit, efisien. Kenapa? Karena dia arsitektur fabrikasinya itu udah 4 nanometer. Jadi otomatis ketika dia pakai jumlah core yang lebih banyak atau speed yang lebih tinggi, dia tetap efisien karena fabrikasinya itu udah 4 nanometer. Yang ketiga ya iGPU-nya juga dia lebih baik. Nah, ini yang terbukti kan dari kompetitor aja ada yang pakai handheld gaming, pakai prosesor sebelah itu kinerjanya nggak bagus. Nah, tapi bandingin sama Lenovo Legion Go, pakai prosesornya AMD, pakai iGPU-nya Radeon, kan laris manis gitu. Jadi otomatis kita punya selling point tersendiri, jumlah TOPS-nya lebih gede, performanya stabil, baterainya efisien, dan juga iGPU-nya punya performanya lebih baik. Gitu sih Kak, ada poin 4 itu yang jadi nilai poin AMD dibanding kompetitor saat ini. Gitu. Oke, tadi jawab ya Bang ya. Bagus AMD Iya, atau brand. Ini lagi ada pertanyaan lagi nih Bang. Laptop yang ya, AMD yang rekomend untuk apa nih Kak? Dari Kak. ya. Kalau untuk editing ya, balik lagi sih Kak, kalau ditanya buat editing kan kita tanyanya editingnya gimana dulu nih Kak? Hanya sekedar belajar kah atau udah sekelas profesional misalkan ya? Kalau misalkan masih belajar nih Kak, ya paling pakai Ryzen 5, minimum itu Ryzen 5 sih Kak. Jadi itu udah lebih baik untuk editing, pakai iGPU sebenarnya nggak masalah kalau levelnya masih sekedar belajar. Karena kita ada software namanya AMD Radeon Pro Render, ini bisa membantu Kakak buat editingnya itu bisa lebih kencang. Balik lagi tergantung dari software yang dipakainya. Tapi kalau mau bisa dibilang, Kak, saya buat kerja editing gambarnya, ya pasti berarti kan ini udah masuk kategorinya profesional. Berarti balik lagi, ya paling kita pakainya adalah Ryzen 7 ataupun Ryzen 9 yang serinya HX series. Ya, lebih direkomendasikan lagi kalau dia ada pakai VGA dedicated ya, itu pasti performanya akan lebih kenceng. Jadi balik lagi kalau untuk editing mau pilihnya yang mana ya balik lagi tergantung kebutuhannya mau sekedar belajar ataupun kelas profesional pasti kalau kelas profesional kan yang diperhatikan nggak cuma prosesornya doang ya kayak ada kualitas gambarnya gitu kan misalkan layarnya berapa persen sRGB terusnya kecerahan warnanya gimana ataupun kualitas gambarnya juga seperti apa itu juga nanti kan akan berpengaruh gitu. Jadi kalau editing balik lagi tergantung kebutuhannya kalau masih belajar ya Ryzen 5 masih nggak masalah. Tapi kalau udah profesional, paling nggak pakainya Ryzen 7 ataupun Ryzen 9 yang HX series plus VGA dedicated. Itu sih Kak. Semoga membantu ya. Dijawab ya Bang. Boleh langsung. Ntar buat itu terbaru video prosesor AMD apakah TDP-nya kan boleh langsung Ini ada dua pertanyaan ya Kak ya.
Iya, 2 pertanyaan langsung sekaligus. Oke, pertama, jika AI dengan Ryzen terbaru, direktorinya apa perlu di-upgrade? Karena terlalu sering juga berbasis offline terus. Nah, jadi sebenarnya gini, yang namanya offline kan kita pasti ada software update lah Kak, ya. Sama kayak handphone kan. Kalau misalkan kita semakin lama penggunaannya, pasti kan nanti ada input baru, misalkan ada perintah baru, dia pasti akan butuh update. Jadi biasanya sih akan terus ada update Kak. Jadi misalkan kayak pertama kali saya install itu harus install package-nya itu sekitar 2 giga sampai 11 giga. Jadi kita harus download dulu versi offline-nya, baru kita bisa masukin command prompt ataupun bisa jadi virtual assistant kita. Mungkin next-nya ke depannya dia juga mungkin misalkan ya kayak saat ini dia cuma supportnya bahasa Inggris misalkan gitu kan. Nanti di update terbarunya dia akan support pakai bahasa Indonesia. Jadi pasti kita akan download dulu nih package bahasa Indonesianya supaya dia bisa support pakai bahasa Indonesia. Atau next ke depannya dia bisa pakai bahasa daerah gitu kan, bahasa Medan ataupun bahasa Sumatera Utara, bahasa Batak. Ya kita tinggal download lagi package-nya gitu. Jadi ya kalau offline itu pasti ada download untuk software package ataupun directory-nya supaya dia bisa up to date terus supaya bisa jalanin ya command prompt yang kita mau gitu sih ya. Itu pastinya ada update-nya terus. Nah yang kedua, kalau kita rendering image to video menggunakan prosesor AMD, apakah TDP-nya akan semakin besar? Secara analogi betul. Ya ibaratnya kalau saya nggak pakai pasti TDP-nya kecil. Tapi kalau saya pakai pasti akan semakin besar. Nah, tapi sebesar-besarnya TDP di AMD Ryzen AI 300 HX series itu cuma 55 watt Kak. Jadi jauh lebih efisien. Ibaratnya dibanding sama kompetitor yang non AI aja itu bisa sampai 90 watt bahkan nembus di atas 100 watt. Nah, jadi kalau misalkan dibilang nanti TDP-nya besar nggak Kak? Besar kalau dibandingin kalau saya standby. Jadi kalau standby kan pasti lebih rendah lah ya, di bawah 10 watt. Tapi kalau misalkan dipakai buat image generator, ya pasti dia TDP-nya akan naik. Cuma TDP-nya naik dia dan masih dalam kategorinya aman lah. Cuma 50 watt gitu. Jadi jauh lebih efisien dibanding yang ada di kompetitor saat ini ataupun yang segenerasi yang sebelumnya. Itu sih Kak. Jadi nggak usah khawatir untuk yang AMD Ryzen AI ini. Gitu. Jawab ya, Kak. Menjawab. Suaranya hilang Kak, di aku putus-putus. Kak, Aku tadi suaranya kelihatan. agak kecil. Uh, Pertanyaannya bagaimana perbandingan laptop? Tadi sudah mereka pasti ulang nggak? Bagaimana perbandingan AMD Ryzen AI 300 dengan kompetitor ya Kak? Ya, benar. Ya, sebenarnya dari 4 poin yang sudah saya jabarkan di awal itu sudah menggambarkan sih Kak sebenarnya perbedaan dari AMD Ryzen AI 300 dengan yang ada di kompetitor saat ini. Jadi yang pertama pasti NPU-nya dia lebih besar ya. Nah, mungkin kalau nanti diklaimnya, kalau misalkan mereka nggak ngeklaim lebih besar tapi lebih kenceng, memang AI itu tergantung dari software yang dipakainya. Tapi kalau misalkan kita pakai aplikasi basis ketiga, misalkan kayak Copilot, pasti kan udah pernah nyobain ya Copilot atau Chat GPT, kita masukin perintah, pasti dia akan ada loadingnya dulu nih buat responnya. Nah, semakin tinggi NPU-nya, dia respon time-nya pasti akan lebih cepat. Jadi, itulah fungsi NPU kalau dia lebih besar. Jadi, waktu tunggunya kita, waktu loadingnya itu dia akan lebih cepat. Jadi, buat kerjaan kita pun jauh lebih maksimal. Nah, yang kedua ya performance prosesornya. Itu udah pakai arsitektur Zen 5 4 nanometer. Sementara di kompetitor kan masih 10 nanometer. Otomatis walaupun mereka pakai P-core sama E-core, kinerjanya itu naik turun. Baik ketika dicolok listrik ataupun pakai baterai. Tapi di AMD dengan full performance core 4 nanometer, kita punya performa yang stabil pakai dicolok listrik ataupun pakai baterai, jadi kinerjanya pun tetap stabil lah, nggak ada perbedaan jauh ketika dipakai baterai ataupun pakai listrik.
Yang ketiga, ya baterainya lebih efisien dibanding yang ada di kompetitor. Kita bisa jalanin text to image AI generator itu cuma sampai 55 watt. Sementara di kompetitor itu bisa nembus sampai 90 watt, bahkan sampai 100 watt lebih. Jadi otomatis daya tahan baterai kita lebih efisien. Dan yang terakhir itu kartu grafiknya kita udah terpercaya lah di semua handheld gaming buat main game 3D grafis juga udah nggak masalah. Jadi ada 4 poin itu yang bisa dibilang itu poin yang paling penting ya. Nah, kecuali mungkin kalau ini bisa jadi selling point di AMD juga kak semuanya. Ya misalkan ya 8000 series, 7000 series, poinnya kan tetap performance, efisiensi daya, dan iGPU-nya. Nah, kalau Ryzen AI 300, 8000 series ataupun 7040, kita bisa tambahin kemampuan AI atau NPU-nya lebih baik dibanding yang ada di kompetitor saat ini. Gitu sih, Kak. Kalau buat Agak putus-putus, Kak. Aku kurang jelas dengarnya. uh, rasa kita udah 1 jam, saya juga udah banyak buat kalian. Kayaknya Aku teman-teman udah juga dengar pertanyaan lagi ya. Kalau saya boleh langsung di komen nih, kita bakal end live nih. Mumpung ada Mas Agus di sini, spesialis AMD. Jadi kalian bisa langsung tanya, langsung dijawab langsung. Boleh bantu aja, komen aja gitu ya kan. ya Atau bisa di live langsung ya, kita bantu jawab. atau dari Mas Agusnya sendiri ada penutupnya nggak nih untuk AMD nih? Penutupnya ya. Jadi gini, kalau misalkan dari aku sih sebenarnya uh, generasi terbaru dari AMD Ryzen AI ini bisa dibilang salah satu generasi Ryzen AI terbaik yang ada di dunia saat ini ya. Jadi dengan 50 topsnya kita bisa memberikan performa AI yang lebih responsif dibanding yang ada di kompetitor ataupun yang ada dibanding sama generasi yang sebelumnya. Jadi dengan 4 poin kita AI yang terbaik dengan 50 tops, terus ya full performance core Zen 5 4 nanometer, tapi dengan konsumsi daya yang lebih efisien dan juga kemampuan grafiknya lebih tinggi. Jadi nggak usah ragu untuk teman-teman yang ada di Microtech untuk beli laptop berprosesor AMD Ryzen AI. Kenapa? Karena next-nya, kedepannya semua pasti akan aplikasi akan berbasis AI, jadi akan sangat membantu kita dalam produktivitas sehari-hari. Itu sih, Kak. Oke, terima kasih banyak ya Mas Agus ya. Oke, terima kasih, Kak. Dari Mas Agus ya tentang AMD series ya kan, AMD Ryzen-nya gitu. Oke teman-teman, makasih banyak yang udah bergabung. Semoga rasa penasaran tentang series terbaru AMD ini terjawab ya. Dan terima kasih juga Pak Agus atas waktunya ya kan, udah sharing-sharing nih. Teman-teman yang tadi jawab pertanyaan, nanti kita bakal give pause AMD Ryzen-nya ya kan. Jadi buat teman-teman terima kasih banyak yang udah join di live kita, dan terima kasih juga sama Bang Agus udah ngasih Oke, sama-sama, Kak. Pastinya kita pasti bakal terus nunggu ke teknologi terbaru terus dari AMD ya, terbaru nih dari AMD-nya gitu. Pasti akan kita update terus sih, Kak. Setiap generasi pasti akan kita update dengan generasi-generasi baru yang lebih canggih. Gitu. Oke teman-teman, makasih banyak yang udah bergabung. Makasih juga ya Mas Agus ya. Iya, sama-sama, Kak. Mas, terima kasih. Sehat-sehat Mas. Sukses selalu ya Bang. Terima kasih. Salam-salam buat teman-teman di Microtech semua.